Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 13 yang berjudul mengelola kinerja dan mutu. Pada kesempatan kali ini, kami dibimbing oleh Ibu Diah Ratnawati selaku dosen mata kuliah lingkungan bisnis C013. Itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nova Aulia Putri dengan MPM terakhir 020, yang kedua ada Kholisatul Aini dengan MPM terakhir 040, yang ketiga ada Nadia Francia Sitorus dengan MPM terakhir 271, yang keempat ada Agnes Manogi Yulianti dengan MPM terakhir 321, dan yang kelima ada Uni Solihatan Nadia dengan NPM terakhir 321. Yang keenam ada Cinta Alfamodia dengan MPM terakhir 336, dan yang terakhir ada M. Akil Nur Kolbi dengan NPM terakhir 413. Selanjutnya kami itu akan membahas tentang pentingnya pengelolaan kinerja dan mutu dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, di sini saya akan bahaskan tentang pengertian kontrol organisasi. Berdasarkan pandangan Richard Duff, kontrol organisasi adalah proses sistematis di mana para manajer ini mengatur aktivitas-aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan ekspektasi yang telah ditetapkan dalam rencana, target, dan standar kinerja. Pengendalian ini bukan hanya standar kinerja biasa, karena semata-mata tentang membatasi kebebasan karyawan, melainkan memastikan bahwa seluruh sumber daya dan aktivitas diarahkan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Soalnya ada kontrol yang menjadi fungsi yang sangat krusial bagi manajemen karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap perubahan, yang dimana membantu manajer untuk mengantisipasi, memantau, dan merespon perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua ada membatasi akumulasi kesalahan, yang dimana kesalahan ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan standar dan ukuran yang tepat dalam sistem kontrol. Menurut draft, cara memilih standar dan ukuran yang tepat itu meliputi yang pertama keterkaitan dengan strategi atau strategic element, yang dimana standar yang dipilih harus merefleksikan dan mendukung strategi utama organisasi, baik itu strategi kepemimpinan biaya maupun diferensiasi. Yang kedua ada mengukur kinerja kritis, yang dimana manajer ini harus fokus pada aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah terbesar atau memiliki resiko tertinggi, bukan mengukur segala hal secara membabi buta, atau juga bisa disebut dengan menghindari kelumpuhan analisis. Dan yang terakhir ada kombinasi kuantitatif dan kualitatif, yang dimana standar tidak hanya berupa metrik keuangan yang kaku seperti laba atau efisiensi biaya, tetapi juga harus mencakup indikator kualitatif seperti kepuasan pelanggan atau moral karyawan. Di slide ini saya akan menjelaskan balance scorecard atau skor berimbang, yaitu sistem pengendalian manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran finansial tradisional dengan ukuran operasional yang terkait dengan faktor penentu keberhasilan perusahaan. Konsep ini membantu manajer melihat kinerja organisasi dari berbagai sudut pandang secara holistik. Penerapan balance scorecard mencakup 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif kinerja keuangan, yaitu mengukur apakah aktivitas organisasi berkontribusi pada peningkatan laba dan kesehatan finansial. Contohnya, margin laba atau ROI. Lalu nomor 2 yaitu perspektif layanan pelanggan, adalah mengukur bagaimana pelanggan memandang organisasi serta tingkat retensi dan kepuasan pelanggan. Contohnya pangsa pasar, kecepatan respon layanan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yaitu berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses produksi atau operasional internal yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang keempat dan terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
menilai kapasitas organisasi untuk terus belajar, berinovasi, dan berkembang di masa depan. Contohnya pelatihan karyawan, retensi talenta, dan pengembangan sistem informasi. Dengan menerapkan balance scorecard, manajemen tidak hanya berfokus pada pencapaian laba jangka pendek, tetapi juga berinvestasi pada faktor-faktor yang menjamin keberlangsungan perusahaan di masa depan. Di slide ini saya akan menjelaskan model kontrol umpan balik atau feedback control model. Sebagian besar sistem pengendalian dalam organisasi menggunakan model kontrol umpan balik. Model ini berfokus pada evaluasi hasil akhir atau output untuk menyesuaikan atau memperbaiki input dan proses di masa mendatang. Menurut Richard L. Duff, model ini terdiri dari 4 langkah sistematis yang membentuk sebuah siklus berkelanjutan. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Langkah pertama adalah menentukan target strategis yang jelas dan terukur, misalnya menetapkan standar tingkat cacat produk maksimal 1%. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Organisasi mengumpulkan data dan informasi terkait kinerja yang sedang berjalan atau yang telah dicapai, baik melalui laporan kuantitatif maupun observasi langsung. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Manajer membandingkan data kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan pada langkah pertama untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesenjangan atau varians. Yang keempat, mengambil tindakan korektif atau memberikan apresiasi. Jika kinerja berada di bawah standar, manajer harus menyelidiki penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan atau korektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontrol keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan perusahaan besar dalam posisi yang baik, tetapi kontrol keuangan juga bisa menjadi indikator berguna yang menunjukkan permasalahan kinerja lainnya. Ada dua, yaitu yang pertama laporan keuangan, yang kedua analisis keuangan menafsirkan angka. Di sini saya akan menjelaskan terkait filosofi kontrol yang berubah-ubah, yaitu pendekatan yang dilakukan manajer untuk menjalankan kontrol terus-menerus berubah dalam banyak organisasi saat ini. Yang pertama ada pendekatan hierarki versus pendekatan desentralisasi. Nah, pendekatan hierarki ini kontrol dilakukan secara top-down dengan aturan ketat dan pengawasan langsung. Sedangkan desentralisasi ini memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk mengelola diri sendiri, mendorong inisiatif dan partisipasi aktif. Nah, yang kedua ada manajemen buku-buku atau open book management, yakni strategi di mana perusahaan berbagi informasi keuangan dan operasional kepada seluruh karyawan agar mereka memahami dampak keputusan mereka terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen kualitas total atau TQM, yaitu Total Quality Management adalah filosofi manajemen yang berfokus pada perbaikan kualitas secara berkelanjutan di seluruh bagian organisasi. Nah, fokus utama TQM itu kerja tim, kepuasan pelanggan, efisiensi biaya, dan kolaborasi seluruh anggota organisasi. Nah, di samping kanan ada teknik-teknik dalam TQM ini. Yang pertama ada siklus kualitas, yaitu kelompok karyawan yang bertemu rutin untuk mendiskusikan masalah kualitas. Yang kedua ada tolak ukur, yaitu mengukur kinerja perusahaan dengan standar terbaik di industri. Yang ketiga ada Six Sigma, yaitu metode statistik untuk menekan tingkat cacat atau kesalahan hingga hampir nol. Yang keempat ada pengurangan siklus waktu, yaitu mempercepat proses kerja tanpa mengurangi kualitas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu perbaikan terus-menerus, yaitu langkah-langkah kecil dilakukan secara konsisten untuk hasil yang lebih baik. Di sini ada faktor positif kesuksesan TQM. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan, yaitu TQM tidak akan berhasil jika karyawan tidak memiliki skill yang cukup atau semangat yang berubah. Nah, yang kedua ada mendorong kerja tim dan memecah masalah. Nah, masalah kualitas diselesaikan secara kolektif, bukan menyalahkan individu.
Nah, yang ketiga ada mendukung perbaikan berkelanjutan, yaitu budaya organisasi harus mendukung bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor negatif kesuksesan TQM atau Total Quality Management. Yang pertama, ekspektasi manajemen tinggi. Jadi, manajemen sering ingin hasil cepat dan sempurna. Padahal TQM sendiri itu butuh proses dan waktu yang tidak singkat. Yang kedua, manajer menengah bisa kehilangan wewenang. Kenapa manajer menengah itu bisa kehilangan wewenang? Karena keputusan TQM itu lebih banyak melibatkan tim atau sebuah kelompok. Jadi manajer menengah itu kadang merasa perannya itu berkurang. Yang ketiga, potensi ketidakpuasan karyawan dan serikat kerja. Jadi dengan adanya perubahan sistem kerja itu bisa membuat karyawan atau serikat kerja itu merasa terbebani atau tidak nyaman sehingga muncul penolakan. Dan terakhir, harapan inovasi besar yang tidak realistis. Jika perusahaan berharap perubahan besar dan waktu singkat, hasilnya itu bisa mengecewakan dan program yang sudah didirikan itu bisa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tren dalam kendali mutu dan keuangan. Yang pertama, standar kualitas internasional. Jadi perusahaan itu mengikuti standar global agar kualitas produk lebih terjamin dan mampu bersaing di pasar internasional. Yang kedua, sistem kontrol keuangan baru. Perusahaan menggunakan sistem lebih modern untuk mengatur pemasukan, pengeluaran, dan pengawasan keuangan secara lebih efektif. Untuk bab kedua, kelompok saya akan melanjutkan pembahasan pada bab 14, yaitu tentang mengelola rantai nilai, teknologi informasi, dan elektronik bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tata letak proses, yang dimana di sini tuh tata letak proses itu di perusahaan manufaktur, semua mesin itu yang mengerjakan fungsi atau tugas serupa ditempatkan dalam satu kelompok yang sama. Nah, tata letak proses memiliki keuntungan karena berpotensi penghematan dan pengurangan biaya. Lalu yang kedua yaitu tata letak produk. Tata letak produk yang menyusun mesin-mesin dan tugas-tugas menurut tahapan proses produksi suatu barang. Tata letak produk itu efisien ketika organisasi menghasilkan atau mengeluarkan produk atau jasa dalam jumlah yang sangat besar. Lalu yang ketiga ada tata letak seluler. Tata letak seluler yang berdasarkan prinsip-prinsip teknologi kelompok. Mengelompokkan teknologi ke dalam sel-sel memberi efisiensi tata letak proses dan produk. Lalu yang keempat yaitu tata letak posisi tetap, yang dimana ketika produk berada di satu lokasi, sementara pegawai dan peralatan didatangkan ke lokasi itu. Nah, tata letak posisi tetap digunakan untuk membuat produk atau jasa yang besar atau istimewa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otomatisasi teknologi. Tujuan banyak manajer operasi dewasa ini adalah menemukan kombinasi yang tepat antara teknologi dan manajemen guna memproduksi barang dan jasa secara efisien. Otomatisasi teknologi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi frekuensi radio atau RFID. Identifikasi frekuensi radio atau RFID itu memanfaatkan tanda pengenal elektronis yang dapat mengenali dan melacak berbagai objek seperti buku, botol deterjen, lalu mobil, atau bahkan manusia. Lalu yang kedua yaitu sistem produksi fleksibel. Penggunaan lini produksi otomatis yang bisa cepat disesuaikan untuk membuat lebih dari satu jenis produk disebut sistem produksi fleksibel atau flexible manufacturing system. Lalu yang ketiga yaitu produksi ramping atau lean manufacturing yang menggabungkan teknologi canggih dengan metode-metode manajemen inovatif dengan menggunakan pegawai yang sangat terlatih dan mengambil pendekatan saksama dalam memecahkan masalah di setiap tahap produksi guna mengurangi pemborosan serta meningkatkan mutu dan produktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan yang di bagian jenis persediaan. Nah, persediaan atau inventory adalah barang-barang yang disimpan sebagai cadangan oleh organisasi untuk digunakan dalam proses produksi. Kebanyakan organisasi itu memiliki 3 jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan barang jadi atau finished good inventory yang meliputi barang-barang yang melewati seluruh proses produksi namun belum terjual. Persediaan ini sangat kasat mata. Lalu yang kedua, persediaan dalam pengolahan atau work in process inventory meliputi bahan baku yang bergerak di sepanjang tahapan produksi yang bukan merupakan barang jadi. Lalu yang ketiga, persediaan bahan mentah atau raw materials inventory
yang dimana meliputi masukan dasar bagi proses produksi organisasi. Persediaan ini itu paling murah karena organisasi belum menanamkan tenaga ke dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya persediaan. Yaitu yang pertama itu ada menghindari biaya penumpukan barang, lalu yang kedua persediaan berlebih menurunkan nilai, yang ketiga perlu dijaga seminimal mungkin. Lalu yang selanjutnya itu persediaan tepat waktu atau just in time atau bisa disingkat dengan JIT. Yang pertama itu persediaan itu hanya saat dibutuhkan, lalu yang kedua mengurangi biaya dan penumpukan, lalu yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi dalam mengubah manajemen. Nah, yang pertama ada batas-batas melebur, kolaborasi meraja. Waktu, jarak, dan batasan lain antar individu, departemen, dan organisasi tidak lagi relevan di dunia bisnis dewasa ini. Kolaborasi adalah hal utama. Teknologi informasi dapat menghubungkan orang di seluruh dunia untuk berbagi dan bertukar informasi dan ide. Yang kedua, ada manajemen pengetahuan atau knowledge management. Adalah upaya untuk menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikannya, menyediakannya secara luas kepada seluruh organisasi, dan mengembangkan budaya belajar dan berbagi pengetahuan yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada sistem informasi manajemen. Adalah sistem berbasis komputer yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif. Nah, sistem informasi manajemen ini biasanya membantu kebutuhan pengambilan keputusan strategis manajemen menengah dan puncak. Namun, seiring lebih luasnya teknologi, makin banyak pegawai yang terhubung dengan jejaring dan organisasi mendorong pengambilan keputusan ke bagian bawah hierarki. Jenis sistem ini digunakan di semua tingkat organisasi. Yang keempat, ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai proses bisnis di seluruh perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan bisa menjadi tulang punggung operasi suatu organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada generasi baru teknologi informasi. Weblog adalah catatan web berjalan yang memungkinkan seseorang memuat opini dan ide tentang semua hal, mulai dari cuaca dan hubungan asmara hingga produk manajemen atau praktik bisnis di sebuah perusahaan. Nah, sebuah industri baru terlahir untuk membantu para manajer menjelajahi dunia blog untuk membantu organisasi merespon tren dan peluang yang muncul. Nah, perusahaan-perusahaan juga mulai menggunakan kekuatan aplikasi IT baru sebagai alat kolaborasi ampuh di dalam organisasi dengan menggunakan blog, wiki, jejaring sosial, dan bagi berkas antar sejawat. Nah, jejaring sosial atau social networking yang disebut juga dengan media sosial atau konten tercipta oleh pengguna adalah perluasan dari blog dan wiki. Nah, selanjutnya ada internet dan e-bisnis. E-bisnis dapat didefinisikan sebagai semua bisnis yang berjalan lewat proses digital melalui jejaring, bukan ruangan fisik. Nah, hal ini adalah yang paling lazim saat ini. E-bisnis berarti tautan elektronik lewat internet dengan konsumen, mitra, pemasok, pegawai, atau konstituen penting lain. E-dagang atau e-commerce adalah istilah lebih sempit yang secara khusus berarti pertukaran atau transaksi bisnis yang terjadi secara elektronis. Nah, pertama di sini terdapat strategi e-bisnis ekspansi pasar. Divisi internet memungkinkan perusahaan untuk mengadakan tautan langsung dengan konsumen dan berekspansi ke pasar baru. Kebanyakan retail mengizinkan pembeli online mengambil barang yang mereka beli lewat situs web di toko lokal. Yang kedua, ada strategi e-bisnis meningkatkan efisiensi. Nah, lewat pendekatan ini, langkah e-bisnis hanya dilihat sebagai cara untuk meningkatkan bisnis utama dengan meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya. Sejumlah penelitian membenarkan manfaat nyata dan besar e-bisnis bagi produktivitas. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas terkait operasi manufaktur dan pelayanan. Jadi, organisasi manufaktur atau manufacturing organization adalah organisasi yang menghasilkan barang fisik
Sebaliknya, organisasi jasa atau service organization itu menghasilkan produk non-fisik bagi konsumen. Nah, meski memiliki perbedaan, organisasi barang dan jasa itu menghadapi masalah operasional itu yang mirip. Nah, pertama, yaitu masing-masing organisasi terkait dengan penjadwalan. Lalu yang kedua, masing-masing organisasi itu harus memperoleh bahan baku dan juga suplai. Dan yang ketiga yaitu masing-masing organisasi terkait dengan mutu dan produktivitas. Lalu yang selanjutnya yaitu manajemen rantai suplai. Nah, manajemen rantai suplai adalah istilah untuk pengelolaan urutan pemasok dan pembeli yang meliputi semua tahap pemrosesan, mulai dari memperoleh bahan mentah hingga mendistribusikan barang jadi kepada konsumen akhir. Nah, setelah penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan operasi dalam suatu organisasi itu memegang peranan yang penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, tata letak yang tepat, baik itu tata letak proses, produk, seluler, maupun posisi tetap itu harus disesuaikan dengan jenis kegiatan produksi agar alur kerja itu menjadi lebih terstruktur dan optimal. Nah, pemilihan tata letak yang sesuai itu akan membantu mengurangi biaya, mempercepat proses, serta meningkatkan kualitas hasil produksi. Nah, selain itu, perkembangan teknologi dan otomatisasi itu memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja operasional. Nah, teknologi seperti RFID, sistem produksi fleksibel, lalu produksi ramping itu mampu membantu perusahaan dalam mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan proses produksi yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar. Nah, peran manusia itu tetap penting dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut. Nah, lalu manajemen persediaan itu juga menjadi aspek krusial dalam operasional organisasi. Nah, pengelolaan persediaan yang baik termasuk penerapan sistem tepat waktu atau JIT itu dapat menekan biaya penyimpanan dan menghindari penumpukan barang. Nah, dengan demikian perusahaan itu dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan efisiensi biaya, terutama dalam menghadapi persaingan dan perubahan teknologi yang cepat. Nah, di sisi lain, manfaat teknologi informasi dan e-bisnis itu semakin memperkuat kemampuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan perluasan pasar. Nah, sistem seperti MIS, lalu DSS, EIS, dan ERP itu membantu integrasi data serta meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Nah, dengan didukung manajemen rantai suplai yang baik, baik organisasi manufaktur maupun jasa, itu mereka dapat menghadapi tantangan operasional secara lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.